Berikut ini, dijelaskan secara singkat konsep akuntansi tentang beban. Konsep akuntansi tentang beban. Definisi beban bervariasi, tetapi umumnya mengacu pada pengorbanan aset untuk menciptakan pendapatan. Beban berbeda dengan rugi atau losses, karena beban berhubungan langsung dengan proses menghasilkan pendapatan. Jika suatu pengorbanan aset tidak terkait langsung dengan penciptaan pendapatan, maka akan tergolong sebagai rugi. Penentuan ini penting untuk memastikan bahwa beban yang diakui benar-benar sesuai dengan aktivitas penghasilan perusahaan. Misalnya, koreksi kesalahan beban masa lalu tidak dianggap sebagai rugi, melainkan diklasifikasikan sebagai koreksi pada laporan keuangan sebelumnya. Berdasarkan konsep G upaya dan hasil, G atau efforts and accomplishments, cost dapat dikelompokkan menjadi cost yang masih memiliki potensi jasa yang melekat pada aset dan cost yang potensi jasanya dianggap telah habis sebagai expenses. Pengukuran beban. Selanjutnya, pengukuran dan pengakuan beban memegang peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Pengukuran beban dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan, seperti berikut. 1. Cost historis, yaitu jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset awalnya. 2. Cost pengganti atau input terkini, merupakan harga pertukaran yang harus dibayar untuk memperoleh aset sejenis saat ini. 3. Setara kas, adalah jumlah kas yang dapat direalisasikan dengan menjual aset di pasar bebas. Berikutnya tentang pengakuan beban mencakup pemisahan antara cost yang akan dibebankan sebagai beban pada periode berjalan, dengan yang akan ditangguhkan sebagai aset, karena adanya kriteria manfaat ekonomi di masa depan. Cost yang memenuhi definisi aset, memiliki manfaat di masa mendatang, dan dapat diukur secara andal, bisa ditangguhkan pembebanannya. Konsep penandingan. Lebih lanjut, mengenai konsep penandingan atau matching yang bertujuan menemukan hubungan yang rasional antara pendapatan dengan beban. Ada 3 pendekatan utama dalam melakukan penandingan atau matching, yaitu hubungan sebab-akibat, alokasi sistematis, dan pembebanan segera. Pendekatan sebab-akibat, misalnya, mencoba mencocokkan beban langsung dengan pendapatan yang dihasilkannya. Contoh yang diberikan meliputi beban komisi, beban gaji, dan beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Dalam beberapa kasus, hubungan sebab akibat sulit untuk dibuktikan secara langsung, tetapi asumsi bahwa barang atau jasa tertentu berkontribusi pada penciptaan pendapatan tetap digunakan sebagai dasar. Alokasi sistematis digunakan ketika manfaat beban tersebar selama beberapa periode, seperti depresiasi aset tetap. Metode ini memastikan bahwa beban yang diakui disesuaikan dengan manfaat yang diterima selama masa penggunaan aset tersebut. Sebaliknya, pembebanan segera dilakukan ketika tidak ada alasan kuat untuk menghubungkan beban dengan pendapatan, atau untuk menunda pengakuan beban. Contohnya adalah beban iklan yang sulit dikaitkan dengan pendapatan spesifik di masa depan, sehingga langsung dibebankan. Konsep penandingan atau matching dalam praktik, meskipun diterapkan luas dalam akuntansi, namun masih menghadapi tantangan dalam menentukan beban yang layak diakui pada periode tertentu. Pengakuan beban seringkali didasarkan pada prinsip konservatisme yang mengharuskan pengakuan beban segera meskipun bukti objektif mungkin terbatas, sedangkan pengakuan pendapatan membutuhkan bukti kuat. Ketidakseimbangan ini menimbulkan tantangan dalam memastikan agar laporan keuangan mencerminkan informasi yang akurat dan transparan.